Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Nurun Nasiah, NIM 2005020009 sebagai pemateri pertama. Kedua, Siti Naili Rosdiana Ahyani, NIM 2005020003 sebagai pemateri kedua. Dan ketiga, Afriana Kartini, NIM 2005020035 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Pengertian dari elastisitas permintaan adalah satu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Adapun rumus dari elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan segitiga Q per segitiga P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen segitiga Q per persen segitiga P. Keterangan dari rumus di atas yaitu segitiga Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, segitiga P sama dengan perubahan harga barang, P sama dengan harga mula-mula, Q sama dengan jumlah permintaan mula-mula, dan ED sama dengan elastisitas permintaan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Harga turun dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 dan jumlah yang diminta berubah jadi dari 5 unit menjadi 8 unit. Maka besarnya koefisien atau angka elastisitas harga sebagai berikut. Jawabannya, ED sama dengan 8 dikurang 5 per 8 dibagi 8.000 dikurang 10.000 per 10.000 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3 per 8 dikali 10.000 per min 2.000. Min 2.000 nya dapat dari 8.000 dikurang 10.000 sama dengan min 15 per 8 sama dengan 1 per 1/7 per 8. Kedua, elastisitas silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap barang lain, dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang dapat dihitung berdasarkan pada rumus berikut. Rumusnya, E sama dengan persen perubahan jumlah barang X per persen perubahan harga barang Y, atau E sama dengan segitiga QX per segitiga PY dikali PY per QX. Keterangan dari rumus di atas yaitu QX sama dengan jumlah barang X yang diminta dan PY sama dengan harga barang Y. Demikian hasil pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Naili Rosdiana Ahyani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Naili Rosdiana Ahyani. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas yaitu elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan atau EY dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
elastisitas pendapatan sama dengan perubahan kuantitas per perubahan pendapatan dikali pendapatan per kuantitas. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta, Darban membeli sate sebanyak 4 kali sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1.500.000 dan Darban membeli sate sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Pembahasan. Diketahui perubahan kuantitas dikurangi 10 dikurangi 4 dikurangi 6. Perubahan pendapatan dikurangi 1.500.000 dikurangi 1 juta dikurangi 500. Pendapatan dikurangi 1 juta, kuantitas dikurangi 4. Sehingga elastisitas pendapatannya sama dengan 6/500 dikali 1 juta per 4 sama dengan 6 juta per 2 juta sama dengan 3. Jadi besar elastisitas pendapatan sebesar 3, maka sate merupakan barang superior atau mewah. B. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan tidak elastis sempurna. Elastisitas sama dengan 0, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Permintaan tidak elastis, elastisitas kurang dari 1, persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Permintaan uniter elastis. Elastisitas sama dengan 1, persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Permintaan elastisitas lebih besar dari 1, persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Permintaan elastis sempurna. Elastis tak terhingga di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dengan demikian kurvanya berbentuk horizontal. Ada beberapa faktor yang menentukan elastis harga permintaan, yaitu 1. Tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. 2. Jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. 3. Jenis barang dan pola preferensi konsumen. 4. Periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. 5. Kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik, harga relatif tinggi, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang rendah. Untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Siti Naili Rosdiana Ahyani. C. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Adapun rumusnya sebagai berikut. Rumus elastisitas penawaran atau ES. ES sama dengan segitiga Q per segitiga P kali P per Q, atau ES sama dengan 100% segitiga Q per 100% segitiga P. Keterangan. Segitiga Q perubahan jumlah penawaran, segitiga P perubahan harga barang, P harga barang mula-mula, Q jumlah penawaran mula-mula, ES elastisitas penawaran. Contoh soal. Toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak-anak yang semula
Rp15.000 turun menjadi Rp15.000. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut. ED sama dengan segitiga Q per segitiga P kali P per Q. 4.000 min 1.000 per 15.000 per 20.000 kali 20.000 per 1.000 sama dengan 3.000 per min 5.000 kali 20 sama dengan min 12 ED lebih dari 1. D. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran tidak elastis sempurna. Elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran S akan terlihat vertikal. Penawaran tidak elastis. Elastisitas kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Penawaran uniterelastis, elastisitas sama dengan 1, perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Penawaran elastis sama elastisitas lebih dari 1, perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Penawaran elastisitas sempurna, elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai beberapa pun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kapasitas produk. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. 2. Dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. 3. Munculnya atau menghilangnya produk saingan, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.